bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. I went crazy over Permesta adalah singkatan dari Perjuangan Semesta atau Perjuangan Rakyat Semesta, sebuah gerakan militer yang terjadi di Indonesia Timur pada tahun 1957 sampai dengan 1961. Gerakan ini dipimpin oleh Kolonel P.J. Samuel, seorang perwira militer yang terlibat dalam Revolusi Nasional Indonesia. Tujuan dari gerakan ini adalah untuk menuntut otonomi daerah, pembagian kekayaan alam yang adil, dan reformasi politik di pemerintah pusat. Gerakan ini juga didukung oleh sejumlah negara asing seperti Amerika Serikat, Australia, dan Taiwan yang berkepentingan untuk menggoyang stabilitas Indonesia. Munculnya pemberontakan Permesta di Indonesia Timur disebabkan oleh beberapa alasan. Salah satunya adalah berkembangnya sentimen di Sulawesi dan Sumatera Tengah yang merasa kebijakan yang dibentuk pemerintah pusat di Jakarta telah menghambat perekonomian lokal. Para perwira daerah merasa kecewa karena pemerintah pusat dianggap terlalu mengistimewakan Pulau Jawa dibandingkan pulau lain. Politik dan perekonomian Indonesia pada saat itu terpusat di Pulau Jawa, padahal sumber-sumber perekonomian negara lebih banyak berasal dari pulau lain. Dengan hambatan tersebut, proses pengembangan daerah juga jadi terbatas dan terganggu. Adanya perselisihan ini kemudian memunculkan aspirasi untuk memisahkan diri dari Indonesia. Gerakan Permesta dimulai pada tanggal 2 Maret 1957 ketika sekelompok perwira militer di Makassar mengumumkan manifesto mereka yang berisi tuntutan-tuntutan kepada pemerintah pusat. Manifesto ini kemudian dikenal sebagai Piagam Perjuangan Rakyat Sulawesi atau bisa disingkat PRRS pada bulan April 1957. Gerakan ini mendapat dukungan dari Kolonel P.J. Samuel yang saat itu menjabat sebagai Panglima Komando Daerah Militer Sulawesi Utara dan Tengah. Samuel kemudian memindahkan markas gerakan ini ke Manado dan mengubah namanya menjadi Permesta. Permesta kemudian melakukan serangkaian aksi militer terhadap pasukan pemerintah pusat, seperti menyerbu pangkalan udara, menembak pesawat-pesawat sipil dan militer, dan merebut senjata-senjata. Permesta juga mendapat bantuan dari Amerika Serikat yang menyelundupkan senjata-senjata dan pesawat-pesawat tempur ke Manado melalui Filipina. Salah satu pesawat tempur yang digunakan oleh Permesta adalah B-26 Invader yang dikemudikan oleh Allen Lawrence Pope, seorang pilot CIA yang tertangkap oleh pasukan pemerintah pada tahun 1958. Pemerintah pusat tidak tinggal diam menghadapi gerakan Permesta. Presiden Soekarno menunjuk Jenderal Abdul Haris Nasution sebagai Panglima Angkatan Darat dan memberinya mandat untuk menumpas pemberontakan di Sumatera dan Sulawesi. Nasution kemudian membentuk Komando Operasi Tertinggi atau bisa disingkat KOTI yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Omar Dhani. KOTI melakukan operasi militer yang melibatkan pasukan darat, laut, udara, dan untuk menghancurkan basis-basis Permesta. Salah satu operasi yang terkenal adalah Operasi Merdeka yang berhasil merebut kembali Manado pada bulan Juni 1958. Meskipun mengalami kekalahan militer, gerakan Permesta masih bertahan hingga awal tahun 1960-an. Beberapa faktor yang memperpanjang perlawanan Permesta adalah adanya dukungan dari PRRI di Sumatera, adanya perpecahan di tubuh pemerintah pusat di antara Soekarno dan Nasution, dan adanya upaya diplomasi dari pihak-pihak yang terlibat. Pada akhirnya gerakan Permesta berakhir secara damai melalui perundingan yang melibatkan pemerintah pusat,
pimpinan-pimpinan Permesta dan perwakilan Amerika Serikat. Perjanjian damai ini ditandatangani pada tanggal 17 Agustus 1961 di Jakarta. Gerakan Permesta memberikan dampak signifikan bagi sejarah Indonesia, baik dari segi politik, ekonomi, maupun sosial. Beberapa dampak yang dapat disebutkan adalah, yang pertama, gerakan Permesta menjadi salah satu faktor yang mendorong Presiden Soekarno untuk mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang mengembalikan Konstitusi Indonesia ke Undang-Undang Dasar 1945 dan membubarkan parlemen. Dekret ini juga menandai awal dari masa demokrasi terpimpin yang memberikan kekuasaan absolut kepada Soekarno sebagai presiden sekaligus pemimpin tertinggi revolusi. Yang kedua, gerakan Permesta juga menjadi salah satu faktor yang memicu terjadinya konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia pada tahun 1963 sampai dengan 1966. Konfrontasi dipicu oleh adanya ketidakpuasan Indonesia terhadap pembentukan Federasi Malaysia yang dianggap sebagai bentuk neokolonialisme Inggris. Indonesia kemudian melakukan aksi-aksi militer dan diplomasi untuk menanggalkan pembentukan Malaysia. Yang ketiga, gerakan Permesta juga memberikan dampak bagi perkembangan daerah-daerah di Indonesia Timur. Gerakan ini menunjukkan bahwa daerah-daerah memiliki aspirasi dan potensi yang perlu diakomodasi oleh pemerintah pusat. Gerakan ini juga menjadi inspirasi bagi gerakan-gerakan otonomi daerah yang muncul di kemudian hari, seperti otonomi khusus Papua dan otonomi khusus Aceh. Untuk mendamaikan antara kubu Permesta dengan pemerintah pusat, maka pada 5 Januari 1960 diselenggarakan sebuah perundingan. Perundingan tersebut dihadiri oleh Tumbelaka, seorang panglima TTV Brawijaya, dan Samuel Hel Tijame Tikoalu, seorang kurir. Tumbelaka saat itu meminta Tijame untuk masuk ke daerah Permesta dan menyampaikan pesan kepada Somba, salah satu pemimpin Permesta, untuk mencari solusi yang terbaik terhadap masalah yang sedang berlanjut. Perundingan ini pun memakan waktu yang tidak sebentar karena dibutuhkan persetujuan di antara kedua belah pihak, sampai akhirnya pada 17 Desember 1960 Permesta menyetujui untuk mengakhiri pemberontakan mereka. Berakhirnya pemberontakan ini karena keputusan pemerintah pusat yang bersedia membagi Provinsi Sulawesi menjadi 2 provinsi, yaitu Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah, di ibu kota Manado. Permesta resmi berakhir setelah Somba bersedia untuk menyerahkan diri dan menandatangani sebuah pernyataan dan naskah penyelesaian Permesta. Pemberian amnesti dan abolisi kepada mereka yang terlibat Permesta juga diberikan bersamaan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 322 tahun 1961.